Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tenaga sehat, pikiran cerdas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasih dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah terimalah teguran Tuhan. Mengapa? Firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 19 mengatakan, siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah. Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam buku Wahyu pasal 3 ayat 14 hingga 22. Ini merupakan teguran dan panggilan Tuhan kepada jemaat Laodikia oleh surat yang dikirimkan oleh Yohanes Kekasih kepada jemaat ini. Nah, sebuah ilustrasi. Remi menegur Ebi karena berhenti dari sebuah pelayanan. Beberapa tahun lalu sebelum memiliki motosikal dan keuangan yang lebih baik, Ebi aktif di dalam pelayanan untuk anak kurang upaya atau kurang mampu. Ebi rela pergi balik 1 jam ke tempat pelayanan dengan mengayuh basikal saja. Ebi sisihkan uang untuk menyokong pelayanan itu. Namun, saat keuangan Ebi meningkat dan memiliki motosikal, Ebi tidak melayani lagi. Apa sebabnya? Sibuk bekerja menjadi alasan pembenaran diri. Saudara, kembali kepada firman Tuhan. Salah satu bukti Tuhan mengasihi kita adalah Dia menegur dan mengajar kita, agar kita sadar dan balik kepada Tuhan. Karena ditegur dan dihajar tidak menyenangkan, Tuhan mahu kita relakan hati dan bertobat. Jemaat Laodikia kaya dan kelebihan harta benda. Sayangnya, kesalesahan dan kelebihan yang mereka miliki membuat pekerjaan mereka suam-suam kuku, dan Tuhan tidak suka akan situasi ini. Tuhan mengatakan Dia akan memuntahkan mereka dari mulutnya. Ayat 16. Hal yang sama saudara berlaku untuk kita. Kita harus bersyukur mengalami banyak pertumbuhan secara jasmani sehingga keadaan kita sekarang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Namun pertumbuhan rohani juga harus terjadi sehingga kesalesahan dan kelebihan yang ada tidak membuat kita suam-suam kuku. Saudara, apa aplikasi renungan ini untuk kita? Apapun kondisi atau situasi kita sekarang, kita harus terus bertumbuh dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Jika kita mulai suam-suam kuku dan mendapat teguran atau peringatan yang menyakitkan dari siapapun, relakanlah hati dan bertobatlah. Jangan sampai rohani kita akhirnya mati karena tidak mahu mendengarkan teguran Tuhan. Tuhan melakukan itu karena Dia sangat mengasihi kita. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita. Mari kita merelahkan hati kita untuk menerima teguran dan bertekad untuk bertobat selagi pintu kasihan Tuhan masih terbuka. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena Dia begitu mengasihi kita, sehingga Dia menegur kita. Itu makanya saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk siap sedia ditegur dan mau bertobat kembali kepada Tuhan. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sihat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena sekali lagi kami diingatkan, kami ditegur untuk kembali kepada Tuhan. Dan terima kasih karena memberikan kami kemampuan sehingga kami rela mendengar dan bertobat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.